Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pritya Rahmawati dari Prodi Bioteknologi dengan NIM 211-21006. Di sini saya akan memaparkan laporan praktikum kultur sel yang dilakukan kurang lebih satu minggu di Laboratorium Kultur Sel Universitas Muhammadiyah Yogyakarta guna untuk memenuhi mata kuliah bioasai. Adapun acara praktikum bioasai yang kami lakukan yaitu ada yang pertama persiapan BSC kultur sel, yang kedua ada pembuatan media, yang ketiga ada towing sel, yang keempat ada pengecekan pengamatan sel dan penggantian media, yang kelima ada pemanenan sel dan penghitungan sel, yang keenam ada uji sitotoksik, yang ketujuh ada penggunaan ELISA dan perhitungan. Masuk acara pertama yaitu kita dikenalkan apa itu BSC. BSC merupakan Biological Safety Cabinet yang merupakan alat laboratorium yang dirancang untuk menciptakan lingkungan kerja yang steril dan aman saat menangani bahan biologis berbahaya. Tujuan kerja steril di BSC ini salah satunya yaitu untuk melindungi sampel terhadap kontaminasi yang berbahaya. Adapun tujuan dari kerja steril di dalam BSC ini untuk melindungi kita dari bahan biologis yang berbahaya yang dapat mengenai tubuh kita atau memberikan dampak buruk bagi tubuh kita. Adapun langkah-langkah yang dilakukan untuk menghidupkan BSC yaitu yang pertama, menghidupkan lampu UV kurang lebih selama 20-30 menit. Setelah dilakukan penghidupan lampu UV, kemudian menyalakan airflow dan buka penutup BSC dan dibiarkan selama 2 menit. Setelah dibiarkan selama 2 menit itu, semprot alkohol 70% menyeluruh pada bagian BSC. Kemudian setelah disemprot, lap menggunakan tisu pada bagian BSC yang telah disemprot. Tisu sebelum dilakukan lap sebaiknya disemprot terlebih dahulu sebelum masuk BSC. Barang apapun yang yang akan masuk di BSC sebaiknya disemprot terlebih dahulu menggunakan alkohol 70%. Setelah dilakukan penyemprotan dan pengelapan menggunakan tisu, kemudian meletakkan alat-alat yang digunakan pada praktikum kultur sel, yaitu terbagi pada 3 bagian, yaitu pada sebelah kiri ada CD, tabung Falcon, mikrotub, duran, dan media PPS. Dan pada tengah meja kerja yaitu ada Falcon dan tabung, yang kemudian pada bagian kiri ada mikropipet, tip, tabung, dan pembuang media. Ini bisa disesuaikan sesuai kerjanya. Setelah pengenalan BSC, Biological Safety Cabinet, kami melakukan pembuatan media dengan menggunakan aquapides dan dilakukan inkubasi pada suhu 4 derajat Celcius. Namun kemarin kita melakukan inkubasi pada suhu ruang selama 48 jam. Adapun langkah-langkah pembuatan media yang kami lakukan yaitu yang pertama ada mencampurkan media bubuk, VBS, dan biokarbonat dengan berat 3,7 gram per liter. Kemudian melarutkan dalam aquapides sebanyak 1000 ml dengan menggunakan stirrer. Kemudian setelah dilakukan stirrer, kemudian menggunakan alat filter untuk menyaring media yang belum larut, kemudian disambungkan filter dengan duran steril. Setelah dilakukan penggunaan stirrer, kemudian disaring menggunakan filter dan disambungkan filter ke dalam duran untuk memisahkan larutan media yang belum cair. Setelah dilakukan pemfilteran, kemudian disimpan pada suhu 4 derajat Celcius, namun kemarin kami menyimpan pada suhu ruang selama 48 jam. Selanjutnya yaitu proses thawing cell, di mana proses thawing cell merupakan proses pencairan kembali sel yang beku yang bertujuan untuk memulihkan dan menghidupkan sel tersebut. Proses ini dilakukan dengan aman agar sel tetap hidup dan fungsional untuk meneliti dan terapi sel. Media yang digunakan untuk sel ini yaitu ada FPS 10%, streptofungicin 10 mili, dan fungizon yang mereknya apotensin B 250 mg per mili diambil 100 mikro 0,25%. Adapun fungsi media yang digunakan ini untuk sel yaitu pada fungsi FPS
sebagai suplemen dalam kultur sel untuk mempertahankan viabilitas sel dan mendukung pertumbuhan metabolisme, proliferase, dan penyebaran sel. FBS ini memiliki kandungan untuk proses kultur sel ini seperti mengandung berbagai nutrisi seperti hormon, protein pengangkut, faktor pertumbuhan, lipid, mineral, elemen, dan faktor detoksifikasi. Selanjutnya, fungsi dari media streptofungicin merupakan senyawa antibiotik yang biasanya digunakan pada kultur sel khususnya untuk menghambat pertumbuhan jamur. Streptofungicin dapat digunakan untuk mencegah kontaminasi jamur eee, dan mikroorganisme lainnya selama proses pembentukan atau pencairan towing cell. Yang ketiga, yaitu fungizon, di mana untuk menghambat pertumbuhan jamur yang dapat mencemari kultur sel selama proses towing. Adapun, pengamatan yang kami lakukan setelah dilakukan proses towing, yaitu yang pertama ini ada pengamatan sel setelah proses towing, selnya hidup dan, setelah 24 jam kami inkubasi, selnya, masuk ke 30% belum bisa dipanen dan, pada 48 jam itu selnya, berubah menjadi 80% dan siap dipanen. Sel yang kami gunakan ini yaitu, sel T47D merupakan sel epitel yang diisolasi dari efusi pleura yang diperoleh dari pasien wanita berusia 54 tahun, Carcinoma ductal interaktif pada payudara. Adapun klasifikasi sel T47D yaitu produk kategori yaitu human cells, organisme Homo sapiens atau humans, cell type, epithel cell, morfologi epithelial, tissue base, diserase Carcinoma ductal, aplikasi 3D cell seluler atau cancer research, produk format frozen. Tujuan dari pengamatan, ini dilakukan yang bertujuan untuk mengetahui kualitas sel setelah dicairkan kembali. Kualitas sel yang baik dapat dilihat dari molaritas, yaitu kemampuan sel untuk bergerak lebih maju. Setelah dilakukan, pengamatan, penggantian media ini merupakan proses, yang digunakan untuk menumbuhkan media dalam kultur dengan media baru. Media kultur ini merupakan cairan atau gel yang mengandung berbagai nutrisi, vitamin, hormon, dan komponen lainnya yang diperlukan oleh sel untuk tumbuh berkembang. Adapun fungsi penggantian media ini yaitu yang pertama memberikan nutrisi baru. Nutrisi yang diberikan, untuk sel yang tumbuh dalam kultur memerlukan nutrisi yang cukup untuk mendukung pertumbuhan sel. Yang kedua, membuang sisa metabolisme sel dalam kultur akan menghasilkan produk sampingan metabolik amonia dan produk-produk lainnya dapat menghambat pertumbuhan jika dibiarkan menjadi menumpuk. Membuang sisa metabolisme ini membuang, sel yang sudah mati atau sel sudah mengambang agar tidak, pencemari sel yang lainnya. Yang ketiga, mencegah kontaminasi dan mendukung rase. Adapun, penggantian media dilakukan jika pada media di dalam TCD sudah berubah warna menjadi kuning yang dapat dikatakan bahwa nutrisi di dalam media sudah menurun. Sebelum dilakukan penggantian media, dilakukan pencucian sel menggunakan PBS dengan menuang PBS, 2 sampai 3 mililiter pada TCD, kemudian digoyang selama 10 menit, dan memastikan, semua bagian terkena, kemudian dibuang PBS menggunakan mikropipet. Kemudian tuang kembali MK sebanyak, eee, 3 sampai 7 mililiter. Selanjutnya, proses pemanenan sel dan perhitungan sel. Tujuan dari pemanenan kultur ini untuk mengambil atau memisahkan sel yang telah berkembang atau berpoliferase pada media kultur dengan tujuan tertentu. Pemanenan menggunakan tripsin melepas ikatan seluler. Adapun, perhitungan yang kami dapatkan pada hematometer yang didapat yaitu pada kuadrat 1 terdapat 80 sel, yang pada kuadrat 2 terdapat 88 sel, pada kuadrat 3 terdapat 144 sel, dan kuadrat 4 120 sel. Jadi total, semuanya 432 sel, kemudian dibagi menjadi 4 menjadi
108 sel, kemudian dikali 10⁴ atau 1.080 sel per mili. Kemudian kebutuhan sel yang digunakan yaitu 6 itu merupakan jumlah konsentrasi, 3 kali ulangan, 4 jumlah kelompok, maka total semuanya menjadi 78. Kemarin namun digenapkan menjadi 80 well path atau 80 lubang. Pemanenan sel, tidak menggunakan pemanenan 5.000, namun kita kemarin menggunakan pemanenan 2.500 karena sel terlalu progresif. Kemudian 2.500 kali 80 well, total menjadi 200.000 sel untuk 80 well path. Sel diambil pada stok sel, 200.000 per 1.080 sama dengan, eee, 0,185 atau 0,2 mili. Satu lubang, didapatkan 100 mikrolit atau dikali 80 sama dengan 8.000 mikrolit atau 8 mili. 8.000 mikrolit dikurangi 0,2 mikrolit yaitu 7.800 mikrolit. Kemudian, ini merupakan gambar sampel, eee, Dexo dan Plaxitasel. Perhitungan, ini dilakukan sebelum penambahan obat treatment, dilakukan pencucian dan penggantian media well path yang bertujuan untuk memastikan pembersihan dan menghilangkan media bahan yang ada pada palet tersebut setelah digunakan dalam kultur sel. Pembuangan, sisa-sisa bahan ini, biasa dengan, membuang media dan mengganti dengan media baru, membuang dengan cara, dilap diketokkan menggunakan tisu namun tidak dilap. Perubahan warna yang digunakan untuk melihat adanya poliferase sel, ini yaitu sel yang mengalami poliferase dalam mitokondria akan menyerap MTT sehingga sel-sel tersebut akan berwarna ungu akibat terbentuknya kristal tetrazolium atau formazon. Intensitas warna ungu, pada kolom-kolom ini terbentuk proporsional dengan jumlah sel hidup, sehingga jika intensitas warna ungu semakin besar, maka jumlah sel hidup semakin banyak. Adapun konsentrasi perlakuan dokso dan Plaxitasel kemarin yaitu, dosis doxorubicin yaitu 2 miligram per mili yaitu 2.000 ppm dan dosis Plaxitasel 6 miligram per mili 6.000 ppm. Konsentrasi yang dilakukan, kami kemarin yaitu 10 ppm, 5 ppm, 25 ppm, 1,25 ppm, dan 0,625 ppm dan yang terakhir 0,3125 ppm. Dan perlakuan kontrol media. Volume akhir yaitu, 1 mili di mana doxorubicin dilakukan perhitungan menggunakan M1 dikali V1, M2 dikali V2. Volume doxo yang diperlukan untuk konsentrasi 10 ppm yaitu, V1 10 kali 4 per 2.000 sama dengan 0,02 mili sama dengan 20 mikro ditambah 3.980, mikromedia. Kenapa kita, menggunakan 3.980, atau 4.000 ini karena kita, satu kelompok terdiri 4 orang jadi membuat, medianya, langsung jadi satu gitu. Selanjutnya, volume dokso yang diperlukan untuk konsentrasi 5 ppm yaitu, V1 5 kali 4 per 2.000 sama dengan 0,01 mili, sama dengan 10 mikro ditambah media 3.990. Kemudian pada volume dokso yang diperlukan untuk konsentrasi 2,5 ppm yaitu F1, dengan perhitungan 2,5 dikali 4 per 2 dibagi 2.000 yaitu 0,05 mili, 5 mikro ditambah media 3.995. Itu dilakukan bertingkat, dan, pada konsentrasi lainnya perhitungannya juga sama seperti itu. Selanjutnya, berikut hasil konsentrasi pemberian doxorubicin
Yaitu yang pertama terlihat pada kontrol itu banyak sel yang masih hidup 10 ppm, 5 ppm, 25 ppm, 12,5 ppm, 0,625 ppm, dan yang terakhir 0,3125 ppm. Konsentrasi pemberian MTT ini berpengaruh pada pertumbuhan kultur sel karena MTT ini digunakan dalam uji viabilitas sel untuk mengukur aktivitas metabolik sel yang masih hidup. Oksisitas pada sel, konsentrasi MTT yang terlalu tinggi dapat menghasilkan toksisitas pada kultur sel. Hal ini terjadi pada pengaruh MTT pada metabolisme sel yang dapat mengganggu fungsi sel atau menyebabkan kerusakan sel jika terlalu banyak MTT yang ditambahkan. Sel-sel kultur ini bisa mengalami stres, oksidasi, atau kerusakan. Selanjutnya, yang terakhir yaitu menggunakan, uji ELISA. Prinsip prinsip dasar penggunaan ELISA ini yaitu reaksi antara antigen dengan antibodi menjadi molekul yang lebih besar dan mudah mengendap. Pengecekan pada ELISA ini menggunakan absorbansi 570 nanometer dengan rumus perhitungan presentasi sel hidup, yaitu absorbansi perlakuan dikali absorbansi kontrol media per absorbensi kontrol sel kali absorbensi kontrol media dikali 100. Kemudian, absorbensi sel yang saya dapatkan pada, perlakuan saya yaitu sebagai berikut, ada A1, A2, A3, dan ada pun, tabel grafik viabilitas sel yang saya, dapatkan pada perlakuan saya yaitu doxorubicin yaitu, dengan ISO 8, nilai ISO 50, merupakan nilai kemampuan konsentrasi suatu ekstrak dalam penghambat proses biologis metabolisme sel, di mana nilai ISO 50 diperoleh menggunakan analisa probit dan regresi linier. Analisa probit biasa digunakan pada pengujian biologi untuk mengetahui respon objek yang teliti terhadap adanya stimulan. ISO 50 sebesar 8 mikro pada sel T47D menunjukkan bahwa senyawa ini memiliki potensi moderat dalam menghambat pertumbuhan sel. Sekian presentasi laporan, praktikum bioesai saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.